Audio Jungle. Audio Jungle. Andragogi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang oleh orang dewasa. Pembelajaran yang dilakukan untuk orang dewasa dipayungi, dikemas dengan nama andragogi. Jadi andragogi itu intinya ilmu mendidik bagi orang dewasa. Nah, andragogi itu diperkenalkan oleh Malcolm untuk membedakan dengan pedagogi yang lebih fokus pada pembelajaran anak-anak. Andragogi itu menekankan kemandirian, relevansi, pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Konsep dasar andragogi didasarkan pada asumsi bahwa orang dewasa memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak. Orang dewasa itu cenderung berorientasi pada tugas. Ya, kalau anak-anak kan nggak ngerti dia mau apa. Yang penting diisi terus sama orang dewasa, padahal belum tentu sesuai dengan keinginannya. Kalau andragogi, dia dirancang sesuai dengan keinginannya. Maka konsepnya andragogi itu berorientasi pada tugas. Mereka lebih fokus pada pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik. Kemudian memiliki pengalaman hidup, mereka menjadi sumber belajar yang berharga. Pengalaman ini menjadi dasar, basis dari pembelajaran andragogi. Pembelajaran andragogi bertumpu berangkat dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pesertanya. Itu andragogi. Lalu peserta biasanya siap belajar dan punya motivasi untuk belajar karena keinginannya, bukan disuruh orang lain. Dia punya keinginannya. Lalu peserta andragogi lebih berorientasi pada masalah, karena andragogi itu titik masalahnya adalah peserta mampu memecahkan masalah yang sedang dialami. Jadi dia punya masalah, dia punya problematika dalam hidup, dalam pikirannya, dalam apapun, dipecahkan melalui seorang pendamping. Seorang pendamping namanya fasilitator, dan prosesnya disebut andragogi. Ciri-ciri andragogi: 1, kemandirian, 2, relevansi, 3, orientasi pada masalah, 4, kolaborasi, 5, fleksibilitas. Kemandirian artinya peserta memiliki peran aktif dalam menentukan tujuan, memilih metode belajar, dan mengevaluasi hasil belajar. Dan itu dilakukan oleh peserta di bawah fasilitasi pendamping ya, atau guru. Relevansinya, materi pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman dan kebutuhan nyata peserta didik saat ini. Mereka perlu apa? Sehingga direlevansikan materi itu dengan kepentingan peserta. Orientasi pada masalah adalah pembelajaran yang fokusnya pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta. Jadi peserta itu menghadapi permasalahan dalam topik yang dikursuskan, dilatihkan. Nah, itu dipecahkan masalah satu dengan masalah yang lain. Maka pembelajaran berbasis masalah itu sangat penting di andragogi. Kemudian kolaborasi. Itu peserta didik berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi, berkoneksitas satu dengan yang lain dalam proses belajar, sehingga dimunculkan hasil yang luar biasa atas dasar pendapat banyak orang. Pengalaman peserta satu dengan peserta yang lain itu dikolaborasikan menjadi satu pengalaman yang utuh dengan topik yang sama. Itulah andragogi. Kerja kelompoknya menjadi kunci dari keberhasilan belajar. Nah, yang terakhir adalah fleksibilitas. Metode pembelajaran bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik serta situasi nyata yang ada sekarang. Jadi metode itu bisa tiba-tiba berubah meskipun sudah kita rencanakan karena situasi yang berbeda. Metode itu bisa berubah karena masalah yang dihadapi berbeda. Jadi fleksibilitas itu sangat penting dalam andragogi. Prinsip-prinsip andragogi itu ada 5. Yang pertama, konsep diri. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, kesiapan belajar. Yang keempat, orientasi pada tugas. Yang kelima, orientasi pada hasil. Yang dimaksud dengan konsep diri,
Orang dewasa itu harus punya konsep diri yang kuat dan perlu merasa dihargai. Konsep dirinya perlu dimunculkan dalam andragogi, lalu konsep diri itu harus diberi peran sesuai dengan kejiwaan peserta. Ada penghargaan dalam diri peserta. Kemudian pengalaman hidup itu sumber belajar yang sangat berharga bagi orang dewasa. Sehingga dalam andragogi pengalaman-pengalaman itu perlu digali, dieksplorasi, sehingga menjadi bahan yang paling bagus untuk pembelajaran andragogi. Kemudian kesiapan belajar itu kalau bisa ada hal yang memang diperlukan oleh peserta sehingga kesiapannya itu maksimal. Kesiapannya bukan pura-pura, kesiapannya bukan di permukaan, tapi memang kesiapan datang dari hati nurani dia. Nah, kemudian orang dewasa itu lebih termotivasi untuk belajar ketika materi pembelajaran relevan dengan tugas dan pekerjaan mereka. Jadi, andragogi itu disesuaikan dengan pekerjaan dia di luar dari pendidikan itu. Kalau dia pekerjaannya fotografi, maka dia ikut pelatihan fotografi, pelatihan pengenalan keindahan alam, pelatihan apa, sehingga ada koneksitas antara kemampuan yang dia miliki dengan pelatihan yang dia ikuti. Kemudian berorientasi pada hasil. Orang dewasa ingin melihat hasil yang nyata dari proses pembelajaran. Kalau pedagogi, dia tidak melihat hasil yang nyata, dia karena di bangku kelas. Tapi kalau andragogi, pesertanya ingin hasil yang nyata, terbukti, otentik, sesuai fakta, dan dia senang dengan hasil itu. Jadi orang dewasa itu lebih banyak learning by doing, lebih banyak melakukan, dan itu yang akan bisa. Makanya prinsip pembelajaran orang dewasa itu apa yang didengar dia mengerti, apa yang dia lihat dia tahu, apa yang dia lakukan dia bisa. Itu prinsipnya. Jadi kalau tidak melakukan tidak bisa. Kalau hanya mendengarkan dia tidak bisa. Harus wujud nyata, praktek, dan autentik. Nah, penerapan andragogi itu perlu dilaksanakan dalam berbagai konteks. Ada pendidikan formal, itu biasanya berupa kursus, pelatihan, workshop. Pendidikan formal itu untuk studi lanjutan, S1, S2, S3, program pendidikan jarak jauh, itu sebaiknya gunakan andragogi. Lalu pembelajaran organisasi seperti pengembangan anggota, pengembangan karyawan, pelatihan kepemimpinan, ya. Nah, biasanya contoh-contohnya adalah pelatihan karyawan, komunitas belajar online, dan seterusnya. Manfaatnya ada 4. Andragogi itu manfaatnya meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan retensi pengetahuan, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan meningkatkan kepuasan peserta didik. 4 ini yang harus dipegang ketika menjalankan andragogi. Demikian, jadi pedagogi, andragogi, hetagogi itu berbeda. Itulah yang namanya andragogi. Selamat mencoba. Salam Kayano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.